Oke, melanjutkan order detail yang kemarin ya. Jadi kita sudah punya menu, kemudian kita buat order, tambah datanya sudah kita siapkan ya. Nah, kemudian nanti harapannya setelah klik tambah data, setelah input begini langsung masuk ke order detail ya. Order detail di sini kebetulan belum ada ya tabelnya. Saya buatkan dulu tabelnya. Order detail. Ini yang ini tabel ordernya saya beri 1 ya, karena untuk memudahkan saja. Order sendiri adalah keyword dalam MySQL, sehingga nanti untuk menghindari terjadinya syntax error ya. Sebenarnya bisa saja namanya tetap order, tapi nanti ketika memanggil tabelnya harus menggunakan karakter petik miring gitu ya. Nah, untuk order detail sendiri kita buat ada primary key-nya. Kemudian ada ID order ya. ID ordernya ini nanti kita mengambil dari tabel order yang sudah otomatis. Kemudian ada barangnya, kita lihat dulu ya di sini. ID menu gitu ya. ID menu. Nanti ini juga mengambil dari tabel menu ya. Kemudian ada jumlah. Kita bisa tuliskan harga dan subtotal. Oke. Tabelnya kira-kira seperti itu. Jadi habis nambah, nanti kita tangkap primary key-nya. Primary key yang terbentuk, kemudian kita langsung membuat form order detail ya. Nah, untuk mendapatkan primary key yang terakhir kali kita masukkan, ini ada perintah, ini saya buka 2 ya. Dari PHP untuk mendapatkan ketika kita insert itu primary key terakhirnya berapa, itu ada fungsi untuk get last inserted ID ya. Jadi ketika kita melakukan insert atau update dalam sebuah tabel, di mana di tabel tersebut ada auto increments, ada kolom auto increments, maka kita dapat mendapatkan ID yang terakhir kali kita insert atau update secara langsung. Ya. Kalau kita menggunakan MySQL yang berbasis object oriented, kita bisa dapat ini ya, insert ID, variable koneksi, kemudian pointernya method insert ID, atau kalau kita pakai yang prosedural, ada fungsi namanya MySQL insert ID. Kemudian parameternya adalah koneksi. Ya, kebetulan saya sudah buat ini ya, tambah order ini ya, kemudian tambah aksinya itu di sini saya insert ke tabel order, kemudian ID yang didapatkan saya dapatkan dengan fungsi MySQL insert ID. Gitu ya. Nah, harapannya setelah insert nanti langsung masuk ke sebuah file untuk menambahkan order detail gitu ya, order detail. Nah, di sini kita buat misalkan nama ininya insert order detail .php, kemudian ini ada ID ordernya ya. ID ordernya adalah ini, ID order. Oke. Ya, namanya adalah insert order detail. Oke. Ini saya copy di sini ya. Oke. Dari sini kita gunakan untuk tambah order detail gitu ya. Kemudian ID ordernya berapa gitu ya. Sekian. Nah, ID ordernya kita dapatkan dari tadi parameter yang dikirimkan ya. Kita pakai get tadi ya.
Kita cek dulu isinya get ID order ada isinya apa enggak. Kalau dia ada isinya, kita baca isinya, kita taruh ke variabel yang namanya ID order. Jika tidak, maka ID ordernya kosong ya. Jika tidak, kalau dia nggak ada isinya, maka ID ordernya kosong. Kemudian ID order yang kita dapatkan, kita tampilkan di sini ya. Hijau, ID order. Ya. Nah, tetapi kita mungkin ada warning gitu ya. Jadi kalau ID ordernya kosong, kita kasih warning hijau, misalkan H1 order invalid. Ya. Kemudian begini ya. Kemudian ini nanti insert order detail ya. Order detail aksi ya. Ini nanti Anda lanjutkan sendiri ya. Jadi insert order detail aksi ini nanti melakukan penyimpanan gitu ya. Nah, ini jumlah. Ya. Oke, saya tidak akan mencontohkan terlalu detail. Nah, di sini ID order itu nanti akan diisi berdasarkan ID order yang ada ya. Jadi kita pakai hidden. Ya. Oke. Jadi ada hidden ya. Hiddennya adalah kolom untuk ID order gitu ya. Dengan value mengambil dari ini ya, ID order. Oke. Kemudian ID menu kita pakai select option ya. Saya cari aja ya. Form. Ya. Itu ya. Nah, namun menunya ini sendiri nanti kita ambil dari tabel menu ya. Kemudian jumlah. Nah, nanti harga sama subtotal ini otomatis dikalikan ya. Dikalikan dari menu yang dipilih dan sesuai dengan harga dari menu yang dipilih dan jumlahnya. Nah, itu nanti tugas Anda begitu ya. Nah, di sini kita membaca menu itu dari tabel menu. Di sini yang dibaca adalah ID menu ya. Nah, di sini harapannya menu itu membaca dari tabel menu ya. Jadi di sini untuk menampilkan ini kita harus select dulu ya. Ini kita input koneksi, terus select ya. Kemudian kita ini ya. Kita copy ini ya. Kita tata. Oke. Oke. Nah, ini selectnya tapi kita bukan dari order ya. Kita selectnya dari tabel menu. Oke, kita bisa urutkan berdasarkan nama menunya ya. Nama. Oke. Kemudian yang kita tampilkan adalah ID menunya, ID1.
kemudian nama dan harga misalkan ya. Kita menampilkan nama dan harga. Nama dan harga. Ini kita gabungkan ya. Nama, harga. Oke. Oke. Nah, ini yang kita tampilkan. Oke. Hijau. Karena di dalamnya hijau sudah ada petik 2, maka ini saya untuk penanda stringnya di PHP saya ganti pakai C1 ya. Oke, di sini saya pakai concat ya. Tapi kalau Anda bingung ya nggak usah pakai concat ya. Pakai biasa aja. Nama dan harga. Oke, ini nggak usah. Oke, untuk value-nya itu adalah data yang akan disimpan di dalam database. Nanti di dalam database yang disimpan kan ID ya. Jadi yang kita simpan di sini adalah ID. Row. ID1. Oke. Jangan takut error ya. Nanti kalau error urusan belakang gitu ya. Kemudian ini apa? Nama. Ya. Kemudian ini saya enter aja ya biar tidak terlalu panjang. Oke. Kemudian saya juga menampilkan, harga. Ya. Oke, yang lainnya oke, jumlah submit. Ya. Jadi kalau ini nambah ya, kliennya Budi, meja nomor 1. Oke, ada yang error, kita cek 75. Wow. Tar. Errornya bukan masalah. Oke, ini ada. Oke, kurung tutupnya kurang. Ya. Kita ulangi lagi. Ya. ID ordernya kosong ya. Nggak kebaca. Padahal di sini ada ID ordernya adalah 3. Oke, kita cek ya. Kita pakai, oh ya ini salah di sini ya. Mana tadi? Ya. Kita simpan, kita refresh. Ya, di sini menunya otomatis mengambil dari data yang ada ya. Gitu ya. Kalau kita cek di database atau kita cek di tampilan ini ya pesannya. Nah, ini otomatis akan tersimpan ID order 3, ini dan ini. Kalau ada yang nambah lagi misalkan dilayani oleh Ani dengan meja nomor 9. Ini ketika kita klik submit ya otomatis akan di-insert dan akan dibuatkan akan di-get ID ordernya ya, ID ordernya ini. Dan kalau kita lihat di source-nya, mudah-mudahan bisa dibuka nih. Nah, di sini di source Anda lihat, di sini ID ordernya juga akan tersimpan di form inputan dengan tipe hidden, artinya ketika disubmit maka ID order ini juga akan terkirim begitu ya. ID order juga akan terkirim dengan value 4. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Seperti itu, jadi nanti data bagaimana menyimpannya itu silakan dilanjutkan oleh Anda ya. Jadi ini kebetulan kan belum ada nih. Ya. Insert order detail aksi kan belum ada. Jadi terus ditambahkan. Nah, ketika disimpan itu juga akan melakukan perhitungan. Jadi harga dari ini 500 plus dikalikan dengan jumlah. Kalau dia 3, berarti nanti yang disimpan ID menunya jumlahnya 3, harganya 500, subtotalnya 3 kali 500, 1500. Gitu ya. Oke, kemudian di pesanan ini kalau diklik pesanan, ya, harapannya itu akan tampil nih. Jadi ID order 4, misalkan 4 yang barusan ya. Kalau yang atas ini kan, 4 yang barusan ya. Kalau yang ini yang 3, ID order 3 di sini muncul di atas ya. Itu pesanannya tadi apa saja.
Kemudian kalau dia mau nambah, di sini masih bisa ada kesempatan untuk melakukan tambah. Ya. Oke, saya kira itu sedikit demo ya untuk memberikan gambaran untuk memberikan gambaran bagaimana nanti tampilan aplikasi untuk yang detailnya gitu ya. Oke, terima kasih.